Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nugroho Poncorianto. Video ini saya buat untuk salah satu syarat mengajukan sertifikasi dosen. Dalam video pembelajaran mata kuliah jaringan komputer pada program studi ilmu komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Sirampari. Pada sesi perkuliahan pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari berbagai konsep teori serta implementasi jaringan komputer yang telah disusun sesuai dengan pencapaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah jaringan komputer merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman mengenai konsep dan prinsip kerja jaringan komputer sehingga mahasiswa mampu merancang, menganalisis, membangun, dan mengelola suatu sistem jaringan komputer sesuai kebutuhan organisasi maupun perkembangan teknologi informasi saat ini. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam merancang, menganalisis, dan membangun sistem jaringan komputer. Yang kedua, menguasai konsep dasar dan teori jaringan komputer, serta mampu mengimplementasikan dalam berbagai kasus nyata. Mahasiswa diharapkan dapat menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam merencanakan masalah jaringan komputer, serta mendesain, merancang, serta menganalisis infrastruktur jaringan komputer secara profesional. Adapun materi yang akan kita pelajari selama satu semester ini meliputi pengantar jaringan komputer, tipe dan topologi jaringan komputer, model referensi OSI, internet protokol, subnetting, routing, protokol routing, UDP, TCP, socket programming, domain name system, dan network information system atau disebut dengan NIS. Teknologi remote access, file transfer protokol, FTP, sistem surat elektronik meliputi SMTP, POP, manajemen jaringan komputer, standar IEEE 80211, arsitektur keamanan wireless local area network, simulasi dan implementasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Selain memenuhi teori, mahasiswa juga akan dilatih untuk melakukan analisis kasus, menyelesaikan permasalahan jaringan, serta mengembangkan proyek berbasis jaringan komputer menggunakan pendekatan case method dan project based learning. Dengan demikian, kompetensi yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta perkembangan industri teknologi informasi saat ini. Video pembelajaran ini disampaikan oleh saya sendiri, Nugroho Poncorianto, selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Semoga materi ini yang disajikan dapat membantu meningkatkan permasalahan, keterampilan, dan wawasan mahasiswa dalam bidang jaringan komputer. Mari kita ikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat, aktif, berdiskusi, dengan berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Selamat belajar, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Semuanya sudah ngisi absen di aplikasi? Sudah. Saya cek ya. Oke, saya verifikasi ya. Baik, hari ini lanjutan dari materi
minggu sebelumnya ya. Materi yang minggu kemarin masih ingat? Masih ya? Oke. Kita lanjut ke materi tipe jaringan komputer. Oke, ini kita lanjut ke materi yang kemarin, yang selanjutnya. Oke. Jadi untuk kegiatan hari ini di pertemuan kedua ya, jadi akan kita bahas tentang teori mengenai sebuah jaringan komputer. Anda diharapkan bisa merancang, menganalisa dan membangun sebuah sistem jaringan. Nah, itu gambarannya ya. Nah, jadi di sini saya berharap dalam pembelajaran ini Anda dapat menjelaskan sebuah tipe jaringan komputer, kayak gitu. Dan dapat mengidentifikasi berdasarkan cangkupan wilayahnya, terus Anda bisa memahami pengertian-pengertian dari sebuah jaringan komputer, berbagai topologinya, dan jaringan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena nanti pas di lapangan ada berbeda dengan yang ada, seperti itu. Oke. Jaringan komputer. Nah, kalau kita bicara jaringan komputer, ini merupakan sebuah perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data, sumber data informasi, gitu ya, melalui media komunikasi tertentu. Jadi, nah ini gambarannya jaringan komputer. Kalau kita di sini ada di lab komputer, ya. Jadi beberapa topologi atau skema di dalam jaringan itu ada beberapa. Misalkan jadi jaringan komputer ada di sebuah laboratorium, internet rumah, atau di kantor, dari kantor dan lain sebagainya. Nah, di sini yang sering kita pakai yaitu PAN, ya, Personal Area Network. Nah, tapi jaraknya pendek, dia 1 sampai 10 meter. Di sini biasa pakai Bluetooth atau handphone, bisa, ya. Jadi kita mau transmisi data, mau berbagi data pakai Bluetooth bisa. Sama seperti alat ini. Ini pointer, ya. Jadi fungsinya dari sini ke Bluetooth, ke laptop untuk mengendalikan tampilannya. Ini pointer. Tapi jaraknya kan terbatas 1 sampai 10 meter. Selanjutnya ada LAN, Local Area Network. Oke. Nah, ini jaringannya lingkupnya kecil ya. Ke rumah, sekolah, kantor. Nah, dikelola oleh organisasi atau warnet juga bisa, ya. Transferan cepat, mudah dikelola, ya, tapi terbatas gitu karena dia membutuhkan sebuah kabel ya. Nah, selanjutnya nanti ada jaringan MAN, ya. Ayo, apa MAN tahu nggak? Metropolitan. Nah, ada MAN, ada WAN, ada internet. Nah, satu harus dipahamin ya. MAN menghubungkan LAN dalam satu kota. Ya, jaringan antar kampus contoh. Oke, jangkauannya luas, tapi biaya pengolahan lebih kompleks. Gitu. Untuk Wide Area Network, ya cangkupannya antar kota, negara, bahkan benua. Contohnya jaringan perbankan nasional. Nah, di sini komunikasinya global, tapi biaya tinggi, kemampuannya kompleks. Contoh, kabel fiber. Pernah dengar fiber optik nggak? Pernah ya? Oke. Di rumah-rumah kan kalau misalkan Anda pakai IndiHome, Republik dan sebagainya, itu biasa dipasangin kabel hitam-hitam deh. Nah, itu namanya kabel fiber optik, tapi biasanya nggak terlalu besar. 2 core sampai 4 core. Itu. Yang di rumah-rumah. Indonesia, dulu, kalau sekarang saya nggak tahu ya, internet kita masih berpatokan sama Singapura. Jadi ada kabel fiber gitu lewat dari bawah laut ke Indonesia. Kayak gitu. Nah, dan untuk internet, jaringannya udah pasti besar. Bener ya? Menggunakan TCP/IP, website, email, media sosial. Aksesnya terbatas. Resikonya keamanan cyber. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangan. Gitu. Nah, perbandingan. Tadi ada PAN, ada LAN, MAN, WAN, dan internet. Jadi perbandingan untuk cangkupannya kalau PAN 1 sampai 10 meter, kalau LAN untuk gedung atau ruang, untuk MAN satu kota, WAN antar kota, internet seluruh dunia.
Ini perbandingannya, ya. Hierarkinya bisa dilihat di bawah ya. Nah, jadi semakin ke kanan semakin luas. Jadi kalau PAN jaraknya 1 sampai 10 meter, LAN untuk lokal, MAN, WAN dan internet. Jadi semakin cangkupannya besar ya semakin bagus gitu ya. Nah, jadi itu gambarannya. Pertanyaannya Pak, untuk membangunnya bagaimana? Kita sebut dengan topologi. Topologi jaringan. Jadi topologi jaringan itu merupakan sebuah pola atau bentuk hubungan antara perangkat dalam satu jaringan komputer. Topologi menentukan bagaimana perangkat saling terhubung dan bagaimana dikirim. Gitu ya. Jadi tersebut dengan konektivitasnya harus jelas. Nah, ada beberapa contoh topologi. Yang pertama, bus. Ya. Suatu kabel utama disebut backbone. Ingat ya, backbone. Kedua, star. Semua terhubung ke switch. Hub. Ya. Selanjutnya adalah ring untuk nah, seperti gambar yang Anda lihat ya. Jadi itu gambaran untuk topologi star. Nah, selanjutnya nanti ada kita sebut dengan topologi bus. Ya, bus dan star. Nah, kalau bus yang seperti ini bus. Oke, satu kabel backbone menghubungkan. Jadi PC1, PC ini komputer. PC bisa, laptop bisa. PC1, PC2, PC3 sampai 5. Ini terhubung semua, tak? Ya. Kalau dia terputus di sini di PC2, PC3, 4, 5 mati. Oke, tidak terkoneksi. Berbeda dengan star. Oke, di tengahnya ada switch atau hub. Jadi PC1, 2, 3, 4. Misalkan PC1 mati, 2, 3 yang lainnya masih hidup. Karena terhubung. Tetapi kalau hubnya mati, ya mati semua. Ya. Nah, bedanya di mana Pak? Oke, kalau bus jelas instalasinya sederhana. Benar ya? Nah, tetapi kalau star atau bintang, dia membutuhkan biaya yang cukup besar. Tapi enak pengelolaannya, simple kayak gitu, dan untuk monitoringnya, untuk maintenance-nya jauh lebih enak. Topologi ring atau mesh. Nah, ada dua. Ini topologi ring yang terhubung. Jadi antara komputer PC1, PC2, 3 dan 4 itu saling terhubungan. Nah, kelemahannya ada. Satu terputus, ya putus. Ya. Nah, topologi mesh. Kalau PC1, 2, 3 dan 4, PC2 mati, kabel di sini mati, tapi PC1, 3 dan 4 masih hidup karena masih terhubung. Tetapi di sini ada kelemahan, biaya operasional sangat besar. Dia butuh kabel yang luar biasa banyak. Ya. Nah, jadi ada topologi tree atau hybrid. Nah, struktur bertingkat untuk tree atau pohon ya. Struktur bertingkat gabungan topologi star dan bus, disebut dengan kombinasi ya. Ini mudah dikembangkan, namun konfigurasinya lebih kompleks kayak gitu. Kita kalau melakukan konfigurasi, kita lebih cari yang simple dan aman. Tapi kalau kita membangun sebuah sistem jaringan, itu lebih kompleks, tetapi susah di maintenance, itu merepotkan. Selanjutnya hybrid, gabungan beberapa topologi. Fleksibel, kebutuhannya kompleks, namun biaya dan pengelolaan lebih tinggi. Ya, jadi pemeliharaan tipe dan topologi jaringan bergantung pada cakupan, ya, kebutuhan dan jadi untuk membangun sebuah jaringan dilihat dulu budgetnya berapa, kayak gitu. Terus alat dan sebagainya. Nah, perbandingan dari beberapa topologi yang tadi ya bisa dipahami beberapa jenis jaringan dari bus hingga hybrid beserta kelebihan, kekurangan dan penerapan dalam kehidupan nyatanya adalah dua. Yang pertama adalah teknologi informasinya dan jaringan komputernya. Nah, ada 6 topologi jaringan. Ingat, ada 6. Dari 6 ini memiliki karakteristik untuk perangkat saling terhubung dan komunikasi. Nah, yang pertama adalah bus, yang tadi ya. Bus, ya apa tadi? Bus. Jangan bus ya. Bus. Satu kabel utama menghubungkan semua perangkat secara berurutan. Nah, kalau ring? Perangkat tersusun membentuk lingkaran
Oke. Kalau tree? Oke. Star? Mesh? Hybrid? Nah, ini topologi. Jadi pas saat Anda membangun sebuah jaringan, Anda tetapkan dulu Anda membangunnya seperti apa, budgetnya berapa, kayak gitu. Dan ditujukan jaringan yang digunakan itu nanti kedepannya buat apa. Ini penting. Kalau Anda orang jaringan, murni nanti larinya ke jaringan arahnya, ini sangat penting. Kayak gitu. Mau project apapun, ini sangat penting. Contoh, tree ini sering digunakan untuk lab, sekolah dan sebagainya. Ring sering digunakan tetapi hanya untuk skala kecil. Nah, Pak, yang paling sering digunakan star. Star ya, oke. Resikonya terlalu kecil. Jadi kalau satu komputer satu tuh mati, yang lainnya masih hidup. Kayak gitu ya. Nah, banyak keuntungannya, banyak. Jadi contohnya gini, Anda di sebuah lab komputer, Anda mau nanya nih di komputer satu, Anda tinggal kasih perintah saja, di komputer satu bisa nampil. Begitu. Ya, nanti begitu dibalas juga sama-sama seperti chattingan. Jadi kalau dia udah berhubung jaringan, kita bisa melakukan komunikasi. Sampai kita bisa memonitoring, mengendalikan komputer tersebut bisa selama terhubung. Ya, kalau jaringannya putus, ya nggak bisa. Oke, nah selanjutnya ada disebut dengan perbandingan topologi jaringan. Nah ini kalau tadi kan tipe-tipe jaringan, kalau ini topologinya. Jadi, nah ini perbandingannya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Seperti yang ini, bus murah, mudah dipasang. Lebihnya, kurangnya, kabel utama. Nah, susah nggak? Oh, ini repot nih. Nah, untuk setar, mudah dikelola dan kekurangannya apa? Ya, ini. Kalau switch-nya mati, mati semua. Gitu, tapi maintenance-nya jauh lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Jadi kita tidak harus periksa satu komputer A, B, C, nggak usah. Cek aja switch-nya. Oke, switch-nya rusak nih, misalkan konslet atau terbakar, ya cabut aja kabelnya, ganti switch-nya, ganti hidup semua. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan bus yang lain kan harus ngecek satu-satu. Dan untuk topologi ring, alur data teratur dan stabil. Nah, sedangkan kekurangannya nah ini kan resiko ya. Misalkan satu bermasalah, bermasalah semua. Misalkan Anda bekerja di sebuah perusahaan yang menghandle misalkan 500 komputer. Kalau satu mati, semua terganggu, pusing nggak kepala? Pusing. Makanya di saat Anda membangun sebuah jaringan, Anda tetapkan dulu topologi yang mau dibangun seperti apa. Biar kedepannya lebih enak. Kedua untuk topologi mesh, sangat andal, redundansi tinggi. Tetapi, nah, jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk tree, mudah dikembangkan secara hierarkis. Tetapi untuk kekurangannya, nah, ya. Jadi untuk tree sama star hampir sama. Nah, oke, untuk hybrid lebih fleksibel menyesuaikan sebuah kebutuhan, tetapi kekurangannya mahal, rumit, kayak gitu. Nah, yang kasihan nanti bagian maintenance. Jadi kalau Anda melakukan maintenance, kerumitan pengelolaan itu ribet. Gitu. Makanya pas Anda membangun sebuah jaringan komputer, Anda pastikan dulu topologinya menggunakan apa, membuat apa, bagaimana pengelolaannya. Lebih enak datang ke satu komputer perbaikin, atau Anda pakai satu komputer mengendalikan semua. Mengendalikan semua ya, oke, kan itu lebih fleksibel. Oke, selanjutnya ada satu kabel semua terhubung. Oke, nah topologi bus perangkat yang terhubung oleh satu kabel utama backbone, data dikirim seluruh jaringan, namun hanya perangkat tujuan yang memprosesnya. Ini gambarannya, ini backbone. Ini gambarannya, kelebihannya biayanya murah, instalasi sederhana, cocok untuk jaringan kecil. Kalau Anda di kos untuk game, cocok banget.
Nih, ya. Nah, tetapi kekurangannya jika kabel utamanya putus, seluruh jaringan tidak berfungsi. Kayak gitu. Ini dipakai di mana Pak contoh? Jaringan rumah. Oke, misalnya di perumahan Anda pakai apa ya? Indihome deh, contoh nih. Terpasang ya. Nah, di terminal di depan perumahan Anda itu biasanya ada kotak ya, yang warna Indihome ya. Satu itu putus, satu perumahan putus semua. Bener ya? Gitu aja. Jadi kalau misalkan, kok internet saya mati ya? Di depan nggak ada tengok, ada pohon tumbang nih, kena kabel, ya sudah mati semua tuh. Paham ya? Nah, enak, biayanya murah, tapi mati satu, mati semua. Paham ya? Oke. Selanjutnya ada topologi untuk switch. Jadi ini switch tadi untuk alatnya ya. Dan topologi star ini ya ada switch semua. Jadi switch ini merupakan terhubung langsung atau hub pusat topologi yang paling banyak digunakan di sekolah, di kantor maupun di laboratorium. Yang seperti saya jelasin tadi, misalnya kita ada lab komputer nih, gambaran sama, kita butuh switch karena topologi star, ya. Nah, mudah dikelola, penambahan perangkat baru tidak mengganggu jaringan lain. Tetapi kekurangannya adalah titik kegagalan jika switch rusak, gitu. Jadi enaknya apa? Misalkan kita ada 100 komputer, kita mau nambah 50 komputer, gitu ya. Jaringan yang sudah ada itu nggak diapa-apain. Kita tinggal tambah kabel ke switch, dari switch ke 50 komputer tambahannya. Jadi sangat mudah dan tidak mengganggu jaringan lain. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya 1, 2, 3 dan seterusnya, kalau ini mati, semua mati. Gitu ya. Tapi kalau misalkan mau ada penambahan lagi nih, tinggal tarik aja ke switch baru, langsung tambahin komputer. Jadi lebih fleksibel dan ini paling sering digunakan di dalam untuk sekolah, kantor, ya skala kecil ini lebih enak. Nah, selanjutnya ada ring dan mesh. Nah, ini topologinya. Untuk topologi ring dan mesh, untuk alur datanya melingkar, data mengalir dalam satu arah, membentuk sebuah lingkaran. Tetapi dalam perangkat, data ke perangkat. Nah, jadi untuk data terukur tidak ada tabrakan paket. Paket itu gini gambarannya. Data, Anda melakukan WhatsApp, ngirim pesan, yang terkirim bukan tulisannya halo apa kabar, bukan halo apa kabar. Data. Data itu berbentuk bilangan biner. 0, 1, 0, 1. Ya, sudah belajar ya? Oke. Nanti dikonversi lagi. Bukan misalkan ada nelpon, halo bro, di mana? Gitu ya. Bukan suara Anda yang keluar, tapi data. Nah, begitu nanti sampai ke yang bersangkutan, baru di description lagi keluarlah suara. Jadi jangan pernah Anda berpikirnya nanti nanti jaringan internet ya. Anda mau ngirim WhatsApp nih. Teman Anda duduk di sebelah, Anda kirim apa kabar ke sebelah, jangan pernah berpikir langsung ke sebelah. Tidak konsepnya. Jadi dari kartu Anda kan GSM. Benar ya, yang digunakan data dari link Linggau. Ngirimnya kemana? Palembang. Dari Palembang ke Jakarta. Dari Jakarta server utamanya akan ngecek ini nomor area mana. Oh, ternyata Lubuk Linggau. Balikkan lagi ke Palembang, balikkan lagi ke Lubuk Linggau. Begitu di Lubuk Linggau ada nomor handphonenya, ya sudah masuk ke handphone itu. Kayak gitu. Nah, jadi kok cepat langsung dijawab? Itu beda lagi. Maka jaringan itu sangat penting. Kalau ada datanya. Kalau nggak ada kuotanya nggak bisa, sampai kapan pun nggak bisa. Benar ya? Oke. Untuk MES, jaringan paling andal. Setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain. Jika satu jalur putus, data mencari jalur alternatif. Ini enak nih yang MES. Tapi redundansinya tinggi, sangat andal. Banyak instalasi sangat cocok untuk jaringan kritis seperti militer atau data center. Ya, jadi tergantung Anda mau membangunnya buat apa, ya. Pas saat Anda membangun sebuah jaringan, Anda pastikan dulu ya, seperti yang tadi ya, berapa jumlah unitnya, berapa budgetnya, dan topologi yang akan dibangun seperti apa.
Oke, lanjut topologi tree atau hybrid. Nah, keluar ya. Kalau topologi tree hybrid pohon bertingkat merupakan sebuah kombinasi topologi star yang disusun secara hierarki, mudah dikembangkan untuk jaringan besar seperti kampus, ya, gedung bertingkat, namun kompleks tergantung pada hub. Ya, kuncinya di hub. Untuk tree, untuk hybrid ini gabungan, ya, menggabungkan dua atau lebih topologi berbeda untuk memenuhi kebutuhan spesifik, fleksibel, namun membutuhkan biaya tinggi pada pengolahan yang rumit. Ya, nah, jadi saat nanti membangun ya dipajak dulu, disesuaikan dulu kebutuhannya apa, ya. Ini tipe jaringan berdasarkan cangkupan. Ringkasannya, yang pertama tadi PAN, Bluetooth. Kedua, LAN. Tiga, MAN. Empat, ini cangkupannya. Jadi mulai dari skala kecil, sedang, menengah, sampai tertinggi. Nah, data smartphone itu menggunakan jaringan internet. Jadi Anda harus pahamin dulu kebutuhannya buat apa. Kalau misalnya internet nanti untuk website, ya, media sosial dan lain sebagainya. Oke. Saya buat pertanyaan. Oke, tadi ada yang belum paham belum? Ada yang belum paham? Sudah paham ya? Oke. Saya sudah siapin 6 pertanyaan. Oke, saya sudah siapin 6 pertanyaan. Silakan nanti dijawab secara lisan aja. Oke. Ada 6 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan jaringan komputer? Ada yang tahu nggak? Silakan angkat tangan. Silakan. Menurut saya, jaringan komputer itu adalah kumpulan komputer atau perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data, sumber daya dan informasi melalui media komunikasi terhubung. Oke, good, mantap. Oke, pertanyaan kedua. Apa perbedaan utama antara jaringan topologi LAN dan WAN? Ada yang tahu? Silakan. LAN adalah local area network, yaitu mencakup area kecil seperti rumah, sekolah, lapangan hidup atau kantor dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Sedangkan WAN yaitu mencakup wilayah yang sangat luas hingga antara kota, negara ataupun benua. Sip, mantap. Oke, selanjutnya. Mengapa internet disebut sebagai jaringan komputer terbesar di dunia? Ada yang tahu? Silakan. Karena internet itu menghubungkan jutaan bahkan miliaran. Maka komputer di seluruh dunia itu menggunakan protokol PPC atau IP, sehingga memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi secara global. Oke, sip, mantap. Oke, pertanyaan keempat nih. Apa kelebihan dan kekurangan dari topologi star? Silakan. Kalau kelebihannya mudah menangkap perangkat baru, gangguan pada satu komputer tidak mempengaruhi komputer lain dan mudah dikelola dan dikembangkan. Tapi kalau kekurangannya membutuhkan lebih banyak kabel, sangat bergantung pada switch atau hub, dan jika switch rusak maka jaringan dapat terganggu. Ya, benar. Mantap. Pertanyaan kelima nih. Mengapa topologi mesh dianggap sebagai topologi yang sangat andal? Ayo, ada yang tahu? Silakan. Karena setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lainnya sehingga memiliki banyak jalur komunikasi. Jika salah satu jalur mengalami gangguan, data masih dapat dikirim melalui jalur lain. Namun topologi ini membutuhkan biaya dan instalasi yang tinggi. Oke, sip, mantap. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Silakan nanti didiskusikan, gitu ya. Sebuah sekolah memiliki laboratorium komputer dengan 30 komputer. Dengan 30 komputer yang terhubung ke satu suite. Topologi apa yang paling sesuai
digunakan dan mengapa? Sabar. Oke. Saya ulangi lagi ya pertanyaan ya. Sebuah sekolah memiliki laboratorium komputer dengan 30 komputer yang terhubung ke satu suite. Ya. Topologi apa yang paling sesuai digunakan dan mengapa? Oke, nggak usah dijawab. Ini sebagai tugas saja. Oke. Ya, silakan minggu depan dikumpul, gitu, untuk tugas ada di rumah. Karena pertanyaan 1 sampai 5 tadi sudah kejawab, berarti pertanyaan selanjutnya ini sudah terjawab gambarannya. Oke. Dan untuk materi hari ini, kesimpulan dari yang materi untuk pertemuan ketiga hari ini adalah 5 tipe jaringan dari PAN, LAN, MAN, WAN, internet, mencakup semakin kompleks pengolahannya. Kedua, topologi merupakan pola hubungan jaringan, pola hubungan antara perangkat yang menentukan cara data mengalir. Ketiga, star paling populer, topologi star paling banyak digunakan karena mudah dikelola, dikembangkan, dan diperbaiki. Dan sesuai kebutuhan. Poin keempat, memiliki tipe dan topologi jaringan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan yang paling diingat ya, tidak ada topologi yang sempurna. Pilih yang paling Nah, jadi ini gambarannya. Oke, untuk materi kita hari ini. Ya. Nah, jadi saya berharap tugasnya bisa diselesaikan dengan baik, ya. Kita akan evaluasi lagi nanti, gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah bagus. Nah, dari topologi kita nanti di minggu depan kita akan pelajari tentang konfigurasi dari topologi yang akan diterapkan, kayak gitu ya. Nah, karena tadi ada PAN, ada LAN, MAN, WAN, jadi besok pertemuan minggu depan kita akan coba konfigurasi menggunakan Bluetooth, itu jaringan PAN ya. Nah, ini kan PAN ya. Nah, jadi minggu depan kita akan pelajari tentang PAN dan WAN. Jadi bagaimana cara memasang kabel RJ45 pakai alat tang crimping dan sebagainya. Jadi nanti minggu depan kita akan praktek, kita simulasikan satu-satu. Oke, sampai di sini ada yang belum paham? Sudah paham semua? Oke. Untuk tugasnya, ada yang mau ditanya nggak? Untuk tugas yang tadi, ada yang belum paham? Sudah paham? Serius? Oke. Kalau ada yang belum paham, silakan tanya. Nanti materinya saya taruh di LMS. Jadi nanti Anda bisa buka materinya di LMS, bisa dipelajari ulang lagi. Kalau misalnya, Pak saya lupa soalnya, silakan dicek lagi di LMS. Ya, nanti waktunya cek di LMS untuk jawabannya yang sudah Anda kerjakan, silakan diupload di LMS. Ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Sampai ketemu lagi di minggu depan di session pertemuan keempat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.